Itu belum kali. Udah. Kayak baca dong. Baca aja. Gak usah diterangin, gak usah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adadul maharimi thamaniyata asyara sab'atun minan nasabi wahiyal ummu wal bintu wal ukhtu wal amatu wal khalatu wa bintul akhi Ammatu gitu ya, wal ammah. wal ammatu wal khalatu wa bintul akhi wa bintul ukhti wa mithluha sab'atun minar radha'i wa arba'atun minal mutahharati wa hunna ummuz zawjati bintu zawjati zawjatul abi zawjatul ibni kama qala ta'ala hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti fazawjatu ajnabiyatu falamsuha naqidun bil wudu Ajnabiyatun. fazawjatu ajnabiyatun falamsuha naqidun lil wudu'i 'alal mu'tamadi wa 'indal imami malikin la naqda illa ma'a syahwati wa 'indal imami abi hanifata la naqda mutlaqan walau bi syahwatin. Takriratus sadidah. Takriratus sadidah. Ya ada alifnya itu. Takrirat. Itu taknya juga tak jamak. Takriratus sadidah. Bukan tak marbutoh. Takriratun, bukan takriratun, tapi takriratu. Ada taknya tak jamak. Dah. Artinya Jumlah wanita mahram itu ada 18 orang, yaitu 1. 7 orang perempuan dari jalur keturunan, yaitu ibu. Ibu maksudnya terus ke atas. Ibu punya ibu, ibunya punya ibu, ibunya ibu punya ibu, terus mahram gitu. Ya, terus ibu kita punya ibu, terus punya ibu lagi, terus atas mahram gitu ya disini. Terus Anak perempuan anak perempuan terus ke bawah. Kalau ibu terus ke atas, kalau anak terus ke bawah. Anak perempuan punya anak perempuan lagi, punya anak lagi, punya anak perempuan lagi, punya anak perempuan, terus mahram gitu. Kalau ibu terus ke atas, kalau anak perempuan terus ke bawah, itu mahram gitu. Saudari perempuan. Nah kalau saudari perempuan enggak, karena kita nih sama sepupu itu boleh nikah, bukan mahram, sepupu. Jadi kita punya saudari gitu kan, dia punya saudari. Kalau seumpama anak kita sama anak saudari kita nikah, boleh gitu? Boleh di sana. Tapi kita mau keponakan ya, itu mahram gitu. Keponakan perempuan kita mahram. Bibi dari jalur bapak. Terus Bibi dari jalur ibu. nah, kalau bibi dari jalur bapak sebutannya amma. Kalau bibi dari jalur ibu sebutannya kholah. Dan bibi juga. Jadi kalau ibu kita punya empok, ibu kita punya adik, sebutannya sama. Kalau dari jalur ibu itu kholah udah. Ibu kita punya empok, ibu kita punya adik, ya itu kholah udah panggilannya. Lalu bapak kita punya empok perempuan, bapak kita punya adik perempuan, ya sebutannya amah udah. Kalau kita kan enggak. Kalau ibu kita punya empok, manggilnya kan uak. Ya, kalau ibu kita punya adik perempuan, manggilnya kan encing gitu. Itu sebutannya. Kalau orang Arab enggak, pokoknya kholah, amah, mau kakaknya bapak kita, mau adiknya bapak kita, pokoknya panggilnya itu dah. Itu uak gitu. Kalau empoknya bapak kita uak, empoknya ibu kita uak,
kita manggil uak. Nah, kalau empoknya bapak punya empok lagi. Kalau sekali kan uak, kalau 2 kali uak. Luntung berarti. Anak perempuan dari saudara laki-laki. Apa namanya? Ponakan. Keponakan. Anak perempuan dari saudari perempuan. Sama keponakan. Itu mahram kita tuh. Gak batal wudhu gitu. Terus 7 orang perempuan yang sama dari jalur susuan. nah 7 orang sama tuh dari jalur sesusuan. Sama itu. Ada 7 juga. Ya sama, ibu susu, anak perempuan susu, terus sama 7 orang dari jalur sesusuan. 4 orang perempuan dari jalur pernikahan, yaitu ibu istri, Apa ibu istri? ibu istri mertua, Ibu mertua. anak Terus perempuan istri, apa tuh? Anak tiri. anak tiri. Nah beda tuh khusus anak tiri. Kalau anak tiri kita, kalau sudah menjima ibunya, ya berarti haram sampai kapanpun menikahi anak perempuannya. Tapi kalau belum ada hubungan badan, belum dukhul, itu masih boleh. Kalau memang dia belum melakukan hubungan badan, kalau anak tiri. Karena dengan sebab mendukhul ibunya, sampai kapanpun haram menikahi anaknya, karena udah jadi mahram. Terus Istri bapak, apa istri bapak? Mak tiri. Terus istri anak laki-laki, apa namanya? Mantu. Baca terus. sebagaimana firman Allah Ta'ala, diharapkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu dalam kurung mertua, anak-anak perempuan dari istrimu atau anak tiri yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tadi itu ya. Terus Tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, tidak berdosa bagimu menikahinya. Tadi udah. Terus Dan diharapkan bagimu istri-istri anak kandungmu, menantu, dan diharamkan pula mengumpulkan dalam pernikahan 2 perempuan yang bersaudara. nah ini seumpama Fatimah sama Zainab adik kakak, kalau dia nikahin dua-duanya haram, kecuali jika salah satunya itu udah cerai mati atau cerai hidup. Cerai mampoknya, kawin sama adiknya. Kalau emang mau adiknya nggak mau, atau kawin sama adiknya meninggal, lalu kawin sama empoknya, nggak apa-apa. Tapi kalau empoknya juga dikawinin, adiknya dikawinin, itu namanya as-sahak. As-sahaku minazina, menggabungkan 2 saudari sekandung dalam satu pernikahan, maka hukumnya sama seperti perzinahan. Terus Kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. artinya masa lampau itu udah diceraiin atau meninggal. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, terus Maka istri itu adalah wanita ajnabiyah atau wanita asing, sehingga menyentuhnya dapat membatalkan wudhu menurut pendapat yang kuat. Sedangkan menurut Imam Malik tidak batal wudhu kecuali dengan adanya syahwat. Dan menurut Imam Abu Hanifah tidak batal wudhu secara mutlak walaupun dengan syahwat. nah, ini menurut mazhab kita, bersentuhan dengan istri ada syahwat nggak ada syahwat mutlak batal. Sekali lagi, mazhab kita bersentuhan dengan istri ada syahwat nggak ada syahwat batal wudhu.
Tapi Imam Malik mensyaratkan kalau ada syahwat batal, kalau nggak ada syahwat nggak batal. Sedangkan mazhab Hanafi bersentuhan dengan istri mutlak, ada syahwat nggak ada syahwat kagak batal. Batalnya cuma satu kata beliau, apabila melakukan hubungan badan. Udah doa ya? Udah. Wallahu a'lam bishawab.